Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Sori Suryani Wasmin dengan NIM 175231191 Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jalur magang. Mengapa jalur magang? Menurut saya jalur ini sangatlah menarik karena kita akan mendapatkan banyak pengalaman dari dunia kerja. Pada masa magang kita ini akan belajar bagaimana mencocokkan diri kita dengan apa yang kita pelajari selama berada di kampus. Dengan tantangan-tantangan yang sebenarnya terjadi pada dunia kerja. Dan menurutku itu kayaknya nggak bakal gampang. Jalur magang ini menurut saya sangat unik dan juga menakutkan karena penuh dengan tantangan-tantangan yang berbeda dengan level kesulitan yang tinggi juga. Jalur ini adalah salah satu jalur yang bisa dipilih oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia Teknik Informatika. Mahasiswa-mahasiswa yang ikut jalur ini akan melakukan ship-in atau magang kerja pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT. Tapi apa sih yang diharapkan dari jalur ini? Yang diharapkan pada jalur ini, mahasiswa bisa mengikuti semua aktivitas perusahaan tempat mahasiswa magang. Kegiatan mahasiswa tentu tidak hanya terbatas di kelas saja. Teori yang kita selama ini pelajari dalam kampus belum tentu cocok dalam dunia kerja. Untuk bisa lebih berkembang, kita bisa mengikuti eh, berbagai apa berbagai macam kegiatan yang akan diselenggarakan oleh perusahaan tempat kita magang. Potensi mahasiswa bisa dimaksimalkan dengan adanya program magang karena secara tidak langsung mahasiswa akan dilatih untuk bekerja. Tapi jalur magang ini digunakan untuk apa ya? Jalur magang ini adalah suatu wadah untuk melatih diri kita untuk bagaimana nantinya kerja di dunia kerja yang sebenarnya. Dan juga memberi mahasiswa pengalaman kerja di dunia kerja yang sesungguhnya. Menurut saya, magang itu sebagai wadah kita untuk latihan bagaimana nanti di dunia kerja nyata. Magang juga sebagai kesempatan kita untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu dan teori-teori yang selama ini sudah kita pelajari di kelas. Berikut ada beberapa tujuan dari jalur magang. Tujuan utamanya adalah menerapkan ilmu teknologi informasi dan menerapkan ilmu itu dengan yang pertama adalah mengasah kemampuan. Kita mengasah kemampuan kita selama berkuliah di kampus, lebih spesifiknya mengasah kemampuan kita untuk memecahkan masalah atau bisa dibilang problem solving. Yang kedua adalah mengasah kemampuan personal. Ada dua kemampuan yang diminta dari praktisi oleh perusahaan. Yang pertama adalah skill. Yang dimaksud dengan skill di sini yang pertama adalah hard skill. Kemampuan analisis, kemampuan coding, kemampuan desain, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Yang kedua adalah soft skill. Belum tentu soft skill yang kita dapat dari kampus cocok dalam perusahaan tertentu. Menguasai soft skill juga memiliki porsi tersendiri, di mana hal tersebut tergolong penting banget menurut aku. Contoh dari soft skill adalah kemampuan time management, keahlian dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dan teamwork. Namun masalahnya banyak orang tidak memiliki soft skill tersebut. Kita sebagai mahasiswa yang merasa soft skill kita belum benar-benar bagus, kita bisa mengatasinya saat magang. Jalur ini salah satu waktu yang tepat untuk melatih soft skill kita demi kesiapan menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah standar kerja sebagai praktisi. Standar kerja sebagai praktisi yang profesional ketika kita masuk tidak lagi kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam kampus. Akan tetapi aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan.
Dan itu pastinya menjadi pengalaman yang luar biasa. Yang keempat, ketika kita sudah mempelajari, mendapatkan pengalaman bagaimana kita mengimplementasikan pelajaran magang atau mempublikasikan pelajaran magang yang kita pelajari secara akademis maupun secara ilmiah. Tapi kenapa sih kita harus milih jalur magang? Di sini ada alasan mengapa kita harus memilih jalur magang. Yang pertama adalah berkarir sebagai praktisi dengan mengikuti semua aktivitas aktivitas yang diselenggarakan oleh perusahaan. Dan bagaimana rasanya menjadi seorang praktisi yang bekerja di perusahaan meskipun posisinya masih magang. Yang kedua adalah pengalaman kerja praktek langsung di lapangan. Pengalaman kerja praktek langsung di lapangan dan jalur ini kita bisa mendapatkan pengalaman yang dimana nggak bisa didapatkan oleh jalur-jalur yang lain. Dengan mengikuti magang, maka kesempatan untuk bekerja sama kalangan profesional pun terbuka, termasuk kesempatan untuk merasakan dunia kerja yang sesungguhnya. Kesempatan ini juga akan membuat wawasan kita tentang karir seperti apa yang kita inginkan di masa depan. Yang ketiga adalah peluang kerja. Ini peluang kerjanya setelah lulus, eh, maksudnya peluang kerja setelah lulus menjadi lebih tinggi. Menurutku ini sangat penting. Kalau kita berhasil memperoleh prestasi pada perusahaan di mana kita magang, menurut saya itu akan menjadi sangat luar biasa dan itu mungkin jadi mempergampang kita mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Yang keempat adalah ajang pembuktian diri bahwa kita memiliki kualitas. Magang selama 6 bulan di sebuah perusahaan bukan waktu yang lama. Jika melakukan dengan hati dan kerja keras, maka waktu pun akan terasa berjalan cepat. Apalagi niat banget. Poin ini menurut pada poin ini kita mempelajari banyak hal yang baru. Ini bisa menjadi kesempatan magang sebagai ajang pembuktian bahwa diri kita adalah salah satu mahasiswa yang patut diandalkan sehingga perusahaan tidak salah memilih kita. Tapi tujuannya untuk apa? Nanti ketika kita sudah lulus kuliah, kita mudah untuk mencari jaringan menuju dunia kerja karena kita sudah memiliki track record baik dalam perusahaan. Yang kelima adalah menambah menambah jaringan. Magang memberi kita peluang untuk ketemu dengan banyak orang dari banyak latar belakang. Ini juga menurut aku sangat penting sih. Memperluas jaringan profesional. Siapa tahu suatu saat nanti kita membutuhkan orang tersebut. Dengan lebih banyak berinteraksi dengan para profesional, kita bisa melihat dan mendapatkan referensi juga dari mereka. Bahkan mungkin menjadikan mereka mentor pribadi kita. Yang keenam adalah melengkapi CV. Sebagai mahasiswa pastinya CV atau kurikulum brief atau riwayat hidup pastinya menjadi hal yang penting. CV bakal menunjukkan apa saja yang sudah kita lalui selama kuliah. Selain perkuliahan dengan pengalaman magang, CV yang kita miliki akan lebih bernilai dan akan dipertimbangkan. Perusahaan juga pasti akan lebih tertarik dan memperkerjakan seorang yang jelas-jelas sudah punya pengalaman magang sebelumnya. Keputusan mengambil kerja magang setelah lulus kuliah akan membantu kita dalam mempertimbangkan kembali apakah kita benar-benar ingin bekerja di bidang tersebut atau ternyata hanya penasaran. Dan itu juga banyak terjadi pada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Contohnya kuliah, pas awal masuk kuliah mungkin ada 200 mahasiswa yang masuk kuliah pada saat semester
ketiga atau keempat berkurang menjadi mungkin 180 karena mereka antara tidak tertarik atau udah males dengan jurusan tersebut. Eh, kita dengan mencoba kerja magang di suatu perusahaan, kita akan diberi gambaran jenjang karir seperti apa yang kita mau. Selain itu, kita juga bisa menemukan tujuan karir yang memikirkan ulang apakah itu pekerjaan yang kita inginkan. Refleksi diri seperti ini tak ada salahnya, karena pada akhirnya hanya kita yang dapat menentukan jalur yang mau kita ambil. Selanjutnya, ini adalah tugas-tugas yang harus dimiliki oleh anak magang sebelum terjun ke dunia kerja. Dunia magang maksudnya. Yang pertama adalah apa? Sebelumnya mengikuti jalur magang ada beberapa hal yang kita harus ketahui. Tersebut menurut saya sangat penting untuk diketahui sebelum kita terjun ke lokasi kerja supaya kita bisa mempersiapkan diri berikut beberapa tugas yang biasanya ditanyakan dalam perusahaan. Yang pertama adalah melakukan komunikasi yang baik dengan perusahaan. Saat kita magang di sebuah perusahaan, kita perlu berusaha melakukan komunikasi dengan baik karena hubungan yang terjalin bukan hanya antara kita sama teman-teman magang yang berada di lokasi magang, akan tetapi juga dengan rekan kerja atau senior-senior yang lain. Karena itu, sebelumnya kita magang di suatu perusahaan, kita wajib belajar, karena itu sebelum kita terjun magang di suatu perusahaan, kita harus wajib belajar langkah dasar untuk berkomunikasi dengan baik. Selain itu, memperbaiki penampilan juga. Yang selanjutnya berusaha memperluas jaringan ketika proses magang. Selama magang kita pasti akan berhubungan dengan banyak orang. Nggak jarang kita juga akan bertemu orang-orang yang baru dan melakukan hal-hal yang baru. Maka karena itu kita bisa memanfaatkan adanya peluang untuk mencari tahu bagaimana orang-orang dengan latar belakang yang berbeda saat mereka bekerja sehingga kita pun bisa belajar. Dengan bagaimanapun caranya kita misalnya catat informasi yang kita dapatkan supaya tidak lupa lain waktu atau nanti. Dan juga berani berkenalan sama orang-orang yang baru tanpa mempunyai rasa malu. Menerapkan ilmu yang sudah didapatkan karena magang adalah salah satu tempat yang bisa aplikasikan ilmu yang kita dapat saat kuliah. Walaupun nanti pas penerapan kita akan menjumpai banyak hal yang berbeda. Tapi setidaknya kita mempunyai konsep-konsep yang kita sudah pelajari dalam kampus. Selanjutnya, berusaha terbiasa dengan dunia kerja. Sebenarnya lokasi magang yang sama persis dengan tempat kita kerja mungkin menjadi salah satu keuntungan buat kita. Kita bisa membiasakan diri dan menyesuaikan diri dengan banyak tugas-tugas. Selain itu, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan cara yang mungkin ditanyakan yang bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan dan kita menjawabnya dengan cara yang lebih profesional. Selanjutnya mengerjakan tugas dengan deadline. Biar nggak merasa kacau, sebaiknya kita dari sekarang membiasakan diri untuk mengerjakan tugas yang diberikan walaupun jangka waktunya panjang banget. Seharusnya kita langsung mengerjakan biar tidak kacau nanti. Atau mungkin aja kita bisa mengerjakan sebagian dan sebagian lainnya nanti juga. Dan selanjutnya adalah datang ke tempat magang tepat waktu. Menurutku ini sangat penting banget, soalnya kita bisa
kita bisa mengurangi reputasi kami kalau kita selalu datang telat waktu. Selanjutnya, aktif bekerja di tempat magang. Mempunyai inisiatif saat magang itu salah satu hal yang harus kita latih. Jangan sampai saat banyak ke banyak karyawan-karyawan yang lain atau rekan-rekan kerja sibuk mengerjakan sesuatu, kita malah santai di hadapan mereka, tidak mengerjakan sesuatu atau tidak bergerak. Selanjutnya, bersosialisasi dengan semua rekan kerja. Salah satu masalah yang sering kali kita hadapi saat magang adalah partner bicara atau partner ngobrol, yang dimana kita sebagai mahasiswa baru yang tidak kadang omongan kita tidak nyambung sama senior-senior yang lain. Maka karena itu bisa menjadi kesempatan emas kita bisa belajar bersosialisasi. Jangan sampai kita hanya ngobrol sama teman-teman kita satu magang di lokasi kita magang. Tapi juga seharusnya kita berani dan berusaha keluar dari lingkaran kita atau zona nyaman kita dan mencoba berbaur dengan rekan kerja yang lain. Ini akan menjadi kesempatan emas kita untuk bertanya kepada senior yang sudah pro. Eh, Sekian video kali ini yang kita bahas tentang magang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.